Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pantun buat para MC ya, sebagai hadiah. Sudah bekerja luar biasa. Ada mobil Mercy antik berwarna merah muda. Teh Desi cantik karena asli dari Sunda. Nah, ini buat Kang Denny Cagur nih. Bangun dari kasur, beresin genteng, langsung ke dapur. Mas Denny Cagur memang ganteng, tapi masih kalah oleh Kang Gubernur. Atur nuhun. Yang saya hormati orang tua kita semua, yang saya sebut mungkin Bapak Bangsa dengan pilihan narasinya yang luar biasa, Bang Zulkifli Hasan, yang juga tentunya sebagai Ketua Umum Partai PAN yang membanggakan. Yang saya hormati Pak Hatta Rajasa, Pak Sutrisno Bahir yang saya banggakan, seluruh pimpinan dari Partai PAN, Pak Erick Thohir, Menteri Negara BUMN yang sangat energik, membawa banyak revolusi perubahan luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir. Sahabat saya Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, stadionnya keren Pak Anies, luar biasa. Sebagai arsitek, ini komen sebagai arsitek. Pak Haris, teman sekolah zaman wali kota, kami berdua dulu pimpinan kota kabupaten, Allah takdirkan memimpin di wilayah yang lebih besar, dan gurunda saya Ustadz Adi Hidayat yang saya banggakan. Inilah pidato yang sebenarnya kami tunggu-tunggu Pak, di generasi anak muda ini. Dengan riuhnya kebisingan ini sebenarnya identitas kita itu kemana ya? Saya akan sederhanakan logikanya begini Pak Zul. Pertama sikap saya sangat mendukung narasi ini 1000%. Dan saya akan corongkan pidato Pak Zul tadi kemana-mana di mana saya bisa. Karena ini bukan soal warna partai, bukan soal identitas kelompok, tapi soal keselamatan dan kedaulatan kita di masa depan. Di negeri ini ada dua kelompok yang melihat perbedaan. Kelompok pertama melihat perbedaan itu sebagai rahmat, sebagai kekayaan. Dan itu ada di sana saya bersama seluruh para hadirin di sini, saya yakin. Tapi kita juga menemukan kelompok kedua yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Mereka ingin mempersamakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipaksa dipersamakan. Dan inilah rute menuju kehancuran. Dari kebencian di hati akan lahir yang namanya hasutan di media sosial, di koran-koran, di pamflet-pamflet. Dari hasutan pasti berujung pada kerusuhan-kerusuhan. Dan jika kerusuhan-kerusuhan tidak bisa dikendalikan, disitulah bibit lahirnya peperangan. Dan jika peperangan tidak bisa dihentikan, maka sebuah kesepakatan agung yang bernama berbangsa dan bernegara pasti bubar jalan. Negara Yugoslavia Allah sudah tunjukkan, dulu hadir, sekarang sudah hilang. Karena etnisitasnya tidak ada sila ketiga persatuan. Menjadi negara etnisitas Serbia, Bosnia, Kroasia, dan negara-negara kecil lainnya. Dulu India proklamasi sama dengan kita. Tapi Hindu dan Islamnya tidak bisa bersatu dalam kesepakatan yang Islamnya membentuk Pakistan. Pakistan sudah Islam semuanya, masih belum juga bisa melakukan sebuah perdamaian antara mereka sendiri,
lahirlah negara Bangladesh. Jadi di masa kita hidup sebenarnya Allah sudah memperlihatkan di depan mata kita, kalau yang namanya Pancasila itu tidak kita jaga, maka rute kehancuran itu sudah di depan mata. Islam tengah atau Islam wasatiyah menurut saya adalah sebuah kesepakatan. Ya. Kesepakatan yang tentunya menjadi ciri khas Indonesia. Waktu Bung Hatta di malam-malam proklamasi pernah bertanya ke Bung Karno, "Wahai Bung Karno, apa yang menjadikan kita Indonesia?" Bung Karno menjawab, "Tidak ada yang sama kecuali satu hal, kesamaan nasib dijajah oleh musuh yang sama." Itu. Yang Islam dijajah oleh musuh yang sama, yang Hindu, Kristen lain dijajah musuh yang sama. Aceh dijajah Belanda yang sama, Bali dijajah oleh Belanda yang sama, Minahasa, Sunda semua dijajah oleh musuh yang sama. Itulah kenapa dipahami Timur Timur tidak bergabung dengan Indonesia, karena merasa dijajahnya bukan oleh Belanda, kira-kira begitu. Oleh karena itu, karena datang dari perbedaan, butuhlah namanya sebuah kesepakatan. Seperti saya menikahi istri saya bersepakat, uang suami adalah uang istri adalah uangnya istri, kira-kira begitu. Makanya langgeng tahun ini 25 tahun kami menikah. Maka kita bikin namanya Misakon Golizoh atau kesepakatan agung yang namanya Pancasila. Semua bersepakat kita akan membangun rumah bersama. Satu, semua harus beragama ya, yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno menerjemahkan di Parlemen Amerika sebagai believe in God. Yang kedua adalah kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan. Bung Karno bilang humanity. Bung Karno bilang nationalism, karena kalau diterjemahin kata per kata mungkin repot. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan, Bung Karno bilang demokrasi. Ngerti orang Amerika. Terakhir social justice. Jadi kesepakatan. Maka kita berharap kesepakatan yang sudah disepakati oleh orang tua kita, jangan ditafsir-tafsir lagi di setiap persimpangan dekade ini. Itu yang terjadi di hari ini, datang penafsir-penafsir baru dengan teori-teorinya, menafsirkan kesepakatan agung yang sudah dituliskan oleh orang tua kita. Jadi Pak Zul hari ini mengingatkan, maka Pak Zul di mata saya, Bang Zul ini sebenarnya muazin, kira-kira begitu. Ya. Orang lalai urusan dunia diingatkan oleh Bang Zul, hei, kira-kira begitu ya, kembalilah ke Islam tengah, kurangilah tafsir-tafsir tidak jelas dan lain sebagainya. Jadi hidup adalah kesepakatan. Poin berikut saya, Pak Ridwan, apa masalah bangsa kita hari ini? Saya jawab cuma satu. Masalah bangsa kita hari ini mudah bertengkar, segala jadi bahan pertengkaran. Pilpres sudah selesai, Pak Prabowo, Pak Sandi sudah gabung dengan Pak Jokowi, di bawah akar rumput masih bertengkar. Saya Gubernur Jawa Barat punya pengurus Kadin, 3 kepengurusan. Saya dengar di pusat KNPI 4 kepengurusan. Saya mau melantik Menwa, ternyata baru tahu ada 2 kepengurusan. Saya mau di Baret PPM karena cucu pejuang, ternyata 2 kepengurusan. Klub motor yang semboyannya brotherhood persaudaraan juga pecah. Tidak bisa bersaudara. 40 anak muda mati oleh perbedaan klub sepak bola. Garuda di dadaku saat nonton Timnas, pulangnya bisa bunuh-bunuhan. Itu sejarah PSSI, silahkan cek. Jadi saya menghimbau
jadilah generasi yang Allah sekarang takdirkan sedang bersuara ini menjadi pembawa air, bukan pembawa bensin, kira-kira begitu. Jadilah generasi yang mendamaikan, bukan jadi corong kekerasan. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jangan ikut-ikutan cebong, kadrun, dan lain sebagainya. Kita harus di tengah mendamaikan itu. Itu posisi saya hari ini. Ya. Nah, oleh karena itu, saya punya solusi terhadap pertengkaran ini, Pak Sutrisno Bahir izin, yaitu perbanyaklah dialog yang selama ini jarang terjadi. Mohon izin Bang Zul, yang terjadi hari ini itu monolog, yang kanan berdiskusi dengan narasumber kanan, menguatkan volume kanan, berteriak ke market di kanan, yang kiri juga sama. Yang harusnya terjadi adalah dialog antara kiri dan kanan, membahas hal-hal yang sensitif dengan menghormati kalau beda pendapat silahkan, tapi jangan jadi kekerasan. Itu yang tidak terjadi. Maka keresahan ini Bang Zul, saya terjemahkan dalam satu kebijakan teknis. Waktu saya wali kota, saya pernah ditanya Pak Hatta Rajasa, Mr. Kamil, you come from the biggest Muslim country in the world. Why there is no Indonesian ulama representative when Islam meets the West discussion? Gitu Pak. Saya mikir kenapa ya jarang diundang. Kalau diundang pasti Islam ulama Timur Tengah. Akhirnya saya tahu Pak, ternyata ulama-ulama Indonesia jarang yang mahir berbahasa Inggris, itu aja. Jadi saya akhirnya bikin, kalau saya jadi gubernur, saya akan bikin program English for Ulama. Ya. Dengan British Council, saya latih Pak, jago-jago fikihnya udah juara. Saya bilang kuasai bahasa Arab untuk memahami Quran hadis, kuasai bahasa Inggris untuk menguasai pergaulan dunia. 10 terbaik saya luluskan, 5-nya saya kirim ke Inggris. Berdialog dengan wali kota Inggris, berdialog dengan polisi Inggris, berdialog dengan parlemen Inggris. Pesan saya hanya satu, persis dengan pidato Pak Zul. Pak Gub, pesannya apa di Inggris? Sampaikan bahwa Islam di Jawa Barat adalah Islam wasatiyah. Titik. Ku bahasa Inggris, terserah ku mah terjemahna. Wasatiyah bahasa Inggris teh friendly apa saya nggak ngerti. Ini Pak. Ya. Jadi ulama-ulama Jawa Barat karena kewenangan saya di Jawa Barat, sekarang jadi duta besar perdamaian dunia melalui dialog-dialog yang di negerinya sendiri jarang dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah ya dengan hadirnya narasi ini diperkuat oleh semua, mari rajin dialog-dialog hal-hal yang sensitif Pak, jangan hal-hal normatif. Karena kita tuh begitu, normatifnya sebenarnya selesai, tapi yang sensitifnya itu nggak pernah dicek. Urusan izin gereja misalkan ya, kok kamu boleh pengajian di rumah, kok saya digerebek kalau ada kegiatan agama di rumah yang bukan muslim misalkan ya. Itu hal-hal kecil Pak di level akar rumput yang sebenarnya harus diselesaikan. Akhirnya tahun ini saya bikin program namanya Kemah Kebangsaan Pak Zul. Mudah-mudahan nanti jadi narasumber. Jadi bentuknya bukan di ruang ber-AC tapi camping. Dengan api unggun, dengan dinginnya alam indah Jawa Barat dan lain sebagainya, mereka akhirnya curhat tentang hal-hal sensitif itu di level anak-anak muda yang beda agama, beda organisasi dan lain sebagainya. Nah inilah menurut saya yang harus kita lakukan. Islam Tengah ini didialogkan tidak hanya oleh golongan kita, dialogkan dengan yang menurut kita tidak di tengah atau menurut kita berbeda dengan narasi yang kita hadirkan. Terakhir dari saya, kita ini lagi keren-kerennya Pak Zul. Malaysia tuh iri. Saya baca berita-berita online. Mantan Perdana Menterinya kecewa kenapa Malaysia MIT dan Tsinghua University tidak buka di Malaysia, bukannya kenapa di Bali. Kenapa Indonesia masuk G20 mereka tidak, misalkan begitu ya. Kita ini lagi keren seperti yang disampaikan Pak Erik. Kita ranking 16 dari 200 negara hari ini. 10 tahun lagi kalau Islam Tengahnya sukses kita ranking 10. Dan kalau kita jaga konsep ini sampai 2045 kita ranking 4 setelah Cina, Amerika, India.
Siapa yang pegang bendera emas itu? Mereka generasi muda yang cerdas, seperti yang Pak Erik tadi narasikan, tapi memegang yang namanya Islam wasatiyah. Survei mengatakan pemuda yang paling optimis di dunia adalah Indonesia. Jadi kita ini optimis, ya. Hari ini ditolak cintanya, cari lagi sampai ketemu karena kita ini orang optimis. Kedua, kita punya modal. Kita ini adalah bangsa paling dermawan di dunia, ya. Survei mengatakan begitu. The most generous country in the world, number one, Pak, Indonesia, Pak. Walaupun di sini saya lihat wajahnya susah-susah, tapi kalau ada orang susah pasti nolong. Ya, ranking 1. Ini modal. Jadi bolehlah kalah sepak bola, tapi urusan bagi-bagi kedermawanan sedekah, kita juara dunia itu. Makanya saya tes Pak Zul, hey netizen, kan sekarang mah netizen ya, saya mau bantu Rohingya pakai namanya kitabisa.com Pak. Ngencelengnya itu tidak manual tapi digital. Kata kitabisa.com, Pak Gub berapa? 1 miliar. Bismillah. Berapa hari? 30 hari. Apa yang terjadi Pak Zul? Target 1 miliar dalam 30 hari, tercapai dalam 7 hari 4,2 miliar. Ada anak sekolah, Pak Ridwan saya nggak jajan 10.000 hari ini nyumbang Rohingya. Pak Ridwan saya nyumbang 100.000 tapi doakan orang tua saya. Pak Ridwan saya sumbang 1 juta hasil jualan cincin pemberian mantan yang kawin duluan. Ada gitu. Ya. Itu orang Indonesia. Jadi saya kira semangat 2045 di depan mata, Islam wasatiyah, Islam tengah adalah rutenya yang nggak boleh terlalu miring ke kiri seperti kiblat. Islam tengah itu seperti kiblat, miring sedikit makin jauh kemiringannya makin besar kan begitu. Jadi harus seperti kiblat, harus tetap di tengah seperti itu. Itu saja sedikit rasa bangga saya Mas Zul terhadap pidatonya. Ada pantun sedikit buat Partai PAN, mudah-mudahan berkenan. Tapi bahasa Sunda ini, tapi pasti paham ya. Eta saha nu balapan di Balikpapan. Seperti Yamaha, Partai PAN selalu di depan. Terima kasih. Ada aura kasih tadi di alun-alun, terima kasih hatur nuhun ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.